Bagaimana aplikasi proses belajar dalam classical conditioning, terutama dalam pemasaran? Yang pertama, pengulangan. Pengulangan adalah proses belajar, proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi berkali-kali. Nah, coba, siapa yang ingat iklan apa yang belum lama Anda lihat tuh yang berulang kali ditayangkan di dalam televisi atau di HP atau di web? Coba tuliskan semuanya. Oke, Tokopedia, ya. Kredipo, Zalora, oke ya. Shopee, iklan Samsung S20, Shopee, oke. Mie sedap, ya. Anda ingat karena berulang kali ya ditayangkan. Oke, apalagi? Tulis, oke, tuliskan semuanya ya. Oke, bagus ya. Anda ingat karena ditayangkan iklan tersebut berulang kali. Oke, bagus ya. Nah, ada juga yang kita sebut dengan advertising wear out. Ini apa maksudnya? Pengulangan iklan yang terus-menerus akan menimbulkan kebosanan dan ketidakpedulian kepada konsumen. Konsumen akan terbiasa mendengarkan, melihat iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sehingga ia tidak memperhatikan lagi. Nah, coba Anda tuliskan iklan apa yang Anda ingat, begitu muncul Anda tidak perhatikan karena muncul kebosanan. Nah, oke, apa? Oke, Shopee, Gojek, oke, apalagi? Coba ya. Oke, Gojek, iklan asuransi, oke, bagus. Sirup marjan, pas bulan puasa, oke ya. Telkomsel, nah, ini ternyata terbukti ya, trading bahwa iklan yang terus menerus seringkali ya menimbulkan kebosanan. Nah, karena itu perusahaan ya seringkali membuat iklan yang bervariasi supaya mengurangi kebosanan tersebut. Ya, iklan yang bervariasi. Nah, supaya tadi pesannya sama, kemudian tetapi disampaikan dalam bentuk yang berbeda. Oke, yang berikutnya adalah generasi stimulus, generalisasi atau stimulus generalization. Apa maksudnya? Yaitu kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Konsumen akan menerima stimulus yang berbeda-beda, dan ia mampu mengaitkan antara stimulus satu dengan yang lainnya, sehingga ia bisa membuat kesimpulan atau generalisasi terhadap stimulus tersebut. Artinya dia mampu menyimpulkan. Nah, ini contohnya ya. Ini dipraktekkan ya. Diterapkan dalam pemasaran untuk membuat merek dan kemasan. Pertama, perluasan lini produk. Prinsip generalisasi stimulus diterapkan oleh perusahaan dengan cara menambahkan produk baru yang terkait atau sejenis kepada produk lama dengan merek yang sudah ternama. Biasanya produk baru ini menggunakan merek yang sudah dipakai oleh produk yang lama sudah dikenal. Nah, coba Anda tuliskan ya. Sebuah merek ya, ada satu merek itu dipakai untuk berbagai macam merek. Jadi pertama, merek kecapnya sama, merek saus sambalnya sama, merek yang lainnya sama. Coba apa? Tuliskan. Tuliskan mereknya, produknya apa saja yang sama. Oke, coba. Ya, kelompok makanan, makanannya apa saja, mereknya apa yang sama itu. Coba. Oke, ABC, kecap, saus. Ya, bagus. ABC, sarden. Indofood. Oke, bagus ya. Oke ya, ABC, sambal kecap. Ya, oke, bagus. Oke ya. Nah, Anda sudah bisa memunculkan. Ya, oke, apalagi? Oke, wah ini Indofood ini top of mind ya. Danone Aqua. Oke, bagus. Nah, ini yang disebut perluasan lini produk. Ya. Jadi ketika orang terbiasa dengan satu merek pada produk tertentu, ketika merek itu mengeluarkan produk yang berbeda, maka dia akan memiliki image yang positif. Itu harapannya. Nah, yang berikutnya, ini contohnya perluasan lini produk. Ya, Nescafe, ya, apa namanya?
ada produk coklat, ya, ada produk kopi, ada produk dan lain-lain, ya, sangat banyak sekali. Ya. Yang berikutnya merek keluarga. Bentuk aplikasi lain dari generalisasi stimulus dalam bidang pemasaran adalah dengan memberikan merek yang sama kepada semua lini produknya yang dihasilkan. Nah, konsep ini berdasarkan kepada pandangan bahwa konsumen akan membuat asosiasi antara merek produk yang disukainya dengan produk lain atau produk baru yang menggunakan merek yang sama. Nah, kemampuan konsumen untuk mengeneralisasi produk inilah yang menjadi dasar aplikasi family branding. Nah, kalau tadi lini produk itu kategorinya yang sama. Jadi misalnya makanan. Nah, jadi semua kelompok makanan diberikan merek yang sama. Nah, tapi kalau ini perusahaan membuat lini produk yang berbeda. Misalnya dia membuat handphone, dia membuat TV, dia membuat AC, itu dengan merek yang sama. Ini yang disebut dengan family branding. Coba tuliskan sebuah merek yang membuat segala macam produk dan apa saja mereknya. Coba, oke. Tuliskan di chat semuanya oleh para mahasiswa. Ya, silakan tuliskan. Oke, ya, LG, Realme, Samsung, Xiaomi, Sharp, Apple, Indofood. Oke, bagus ya. Oke, tuliskan apa lagi? Nah, LG. Nah, ini ya. Ini yang kita sebut dengan generalisasi family branding, ya. Jadi semua kategori produknya dengan lini produk yang berbeda itu menggunakan merek yang sama. Nah, ini contohnya, ya. Panasonic. Nah, itu beragam produknya, ya. Nah, yang berikutnya adalah retail private branding. Ini masih masuk ke dalam kategori generalisasi stimulus. Prinsip ini diterapkan oleh para pengecer dengan memberikan merek atau toko kepada beberapa supplier yang belum memiliki nama dan merek untuk dijual. Ya. Nah, coba berikan satu contoh produk apa yang menggunakan merek toko yang menjualnya. Ah, coba. Ayo. Coba, produknya apa? Diberi merek toko yang menjualnya. Toko yang menjualnya itu apa mereknya? Oke, air mineral di Giant. Oke, apa lagi? Eiger. Oke, apa lagi? Minyak. Oke, di Giant. Oke, apa lagi? Ya, tuliskan ayo semuanya. Ya, ada minyak dari Giant, apa lagi? Alfamidi, ya, air mineral, gula pasir di Indomaret, gula dari Giant, oke, tisu Alfamart, oke, bagus ya. Tisu, ya, camilan, air mineral di Indomaret, oke, ya, bagus ya. Nah, susu di Alfamart dan seterusnya. Oke, tuliskan semuanya ya. Nah, itu retail private branding, ya. Nah, ini contohnya, ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini, Me Too product adalah suatu konsep yang membuat kemasan mirip dengan kemasan produk pesaing. Satu merek mungkin menjadi pemimpin pasar, sedangkan lainnya adalah pengikut follower. Nah, tujuannya adalah menyampaikan pesan bahwa produknya memiliki citra baik pula, seperti produk dengan merek ternama. Nah, coba tuliskan di sini. Tuliskan dua merek produk yang kemasannya mirip. Warnanya, desainnya, logonya, coba tuliskan. Ya, coba Anda tuliskan. Oke, coba. Ya, tuliskan mereknya apa, dua mereknya, produknya apa, yang anggap menurut Anda kemasannya mirip. Ya, coba. Lucky Poki, oke. Oreo Gororio, oke. Kalau ini similar name, kalau ini mereknya berbeda, tapi kemasannya mirip, gitu. Nah, ya. Saya ulangi ya. Jadi mereknya berbeda, tapi kemasannya yang mirip, gitu. Oke, larutan boleh ya. Oke. Aqua dengan La Minerale, Avanza dengan Xenia. Oke, ya. Nah, ya. Ini kalau ini berarti kemasannya yang mirip-mirip. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Warnanya mirip,
ya, kemasannya mirip, ya. Nah, misalnya kemasan Goryeo mirip dengan kemasan Biskuat, ya. Nah, yang terakhir yang disebut similar name. Ada satu konsep yang membuat produk bukan saja diberi kemasan yang mirip satu sama lain, tapi juga mereknya yang mirip. Nah, ya. Nah, tadi Anda sudah membuat tadi ya. Oke, coba sekarang apa saja merek-merek produk yang mereknya relatif sama, ya. Nah, jangan lagi dituliskan yang sudah ada di sini. Coba, siapa yang masih ingat? Ya. Nah, di sini misalnya ada Toto, ada Toho. Ya. Ada Gucci dengan C1, ada Gucci dengan C2. Adidas dengan Adidas. Oke. Mie kremes dengan mie gemes. Oke. Snack Tara dengan snack Taro. Oke, bagus ya. Oke, apa lagi? Ya. Alfamart dengan Alfamidi. Oke, apa lagi? Ya. Coba yang kemasannya mirip. Ya. Maaf, mereknya mirip ya. Nah, ada Seiko, ada juga kalau di Jawa Saiki, ya. Oke, apa lagi? Ya, nah ini Oreo dan Goryeo. Oke, nah ini similar name, ya. Ini prinsip yang digunakan. Nah, ini juga, ya, Starbucks, Tubruk. Nah, ini mirip-mirip nih, ya. Ya, warnanya juga mirip-mirip, ya. Warnanya mirip. Jadi pertama kemasannya mirip berarti mix product, kemudian similar name. Ya. Oh, yang terakhir masih ada licensing. Ya, licensing, apa yang dimaksud dengan licensing? Adalah praktek pemberian merek dengan menggunakan nama-nama selebriti, nama desainer, nama produsen, nama perusahaan, bahkan tokoh-tokoh film kartun. Nah, nama tersebut digunakan sebagai merek produk tertentu dengan imbalan fee atau sewa. Ya, misalnya di sini Calvin Klein, Christian Dior, ya, Mickey Mouse dan seterusnya. Nah, coba di Indonesia apa produk yang menggunakan merek licensing, merek para tokoh, ya, atau selebriti selebgram. Coba tuliskan, ya. Jadi ini mereknya itu menggunakan nama artis tersebut. Coba apa? Oke, Geprek Bensu, bagus, ya. Donut, oke, King Nasar, Donut King Nasar. Oke, apa lagi? Ya, coba tuliskan. Bittersweet Najila, oke, apa lagi? Geprek Bensu, oke, apa lagi? Ayo, ya, yang merek di Indonesia nih, yang menggunakan apa namanya, nama-nama selebriti. Oke, apa lagi? Roti bakar Edi, oke, apa lagi? Oke, geprek bensu. Ya, ini cukup banyak ya. Tentu di luar negeri ini banyak lagi. Jadi merek-merek ternama itu menggunakan nama-nama selebriti. Ya. Nah, prinsip yang ketujuh yang disebut dengan generalisasi situasi pemakaian. Nah, ini apa? Jadi para pemasar berusaha membuat citra positif dari mereknya yang sudah dikenal, dapat diasosiasikan dengan produk-produknya yang baru melalui perluasan lini produk. Ya, selain melakukan perluasan produk, para produsen pun melakukan generalisasi perluasan pemakaian dari produk-produknya yang sudah terkenal. Nah, contohnya, produk serealia di Amerika dikenal sebagai produk untuk sarapan pagi. Nah, namun Kellogg sebagai produsen serealia ternama mulai mempromosikan produknya sebagai makanan yang bisa dikonsumsi kapan saja sepanjang hari. Yang kedua, iklan Patigon, tablet suplemen yang mengkomunikasikan bahwa suplemen tersebut juga baik untuk wanita, bukan untuk pria saja. Nah, produsen Patigon mengajarkan konsumen untuk membuat generalisasi bahwa Patigon sama baiknya untuk pria maupun wanita. Nah, demikian juga Hemaviton. Ya, Hemaviton itu yang awalnya kalau nggak salah untuk laki-laki, kemudian dibuat Hemaviton untuk perempuan. Nah, coba Anda ingat produk apa yang penggunaannya diperluas, ya. Produk apa yang penggunaannya diperluas? Yang awalnya dikenal sebagai produk, misalnya produk untuk perempuan, sekarang ditawarkan sebagai produk untuk laki-laki. Coba apa?
Pond's, ada yang buat laki-laki. Biore, oke, apalagi? Facial wash Garnier, oke, ya Garnier, oke, bagus ya. Oke, apalagi? Nah, Garnier partial wash. Yang awalnya apa perempuan ya, kemudian untuk laki-laki. Oke, ya. Nah, ini yang disebut dengan perluasan, ya. Saya ulangi, ini yang disebut dengan perluasan penggunaan. Yang awalnya digunakan oleh satu kelompok tertentu, kemudian diperluas. Ya, ingat Anda ada minuman suplemen, ya. Saya lupa namanya. Coba ada yang ingat nggak? Yang awalnya untuk orang dewasa, kemudian dibuat untuk anak-anak. Nah, iklan apa tuh namanya? Suplemen masih ingat? Kemudian dijual untuk anak-anak, ya. Ada iklan suplemen, ya. Apa namanya? Yang tadinya dijual untuk orang dewasa, ya, kemudian untuk anak-anak. Nah, saya lupa mereknya. Coba ada yang ingat nggak? Ya. Oke, baik. Ya. Nah, berikutnya adalah konsep. Nah, ya kalau tadi ya, ketiga diskriminasi stimulus. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi stimulus? Oke, ini insa jadi insana. Nah, ini untuk anak-anak ya, insana. Oke, bagus. Ya, awalnya untuk orang dewasa, kemudian untuk anak-anak. Jadi diskriminasi stimulus ini saya ulangi. Oke. Konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang sama dari berbagai stimulus yang relatif berbeda. Nah, strategi pemasaran diskriminasi stimulus yaitu positioning dan diferensiasi. Seringkali terjadi kasus, saya ulangi ya, di mana ada pemain yang besar, ya, merasa dicontek atau dicontoh, ya, diikuti oleh perusahaan-perusahaan produsen kecil. Nah, dia harus membuat diskriminasi bahwa kami berbeda loh dibandingkan yang lain. Nah, strateginya adalah tadi menggunakan positioning atau menggunakan diferensiasi. Saya ulangi, menggunakan positioning atau diferensiasi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan positioning? Suatu produk atau merek, ya, citra atau image atau persepsi, ya, yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut. Nah, contohnya, Vegeta adalah merek untuk produk suplemen minuman dalam bentuk bubuk yang pertama kali keluar. Vegeta dipromosikan gencar di TV. Nah, produsen Vegeta membuat positioning produknya sebagai minuman kesehatan yang mengandung serat tinggi. Nah, jadi dia membuat tadi, dia berbeda dengan produk yang lain, bahwa dia mengandung serat tinggi. Nah, atribut kandungan serat inilah yang secara intensif dikomunikasikan ke konsumen. Tujuannya apa? Adalah produsen ingin produknya dikenal dan dipercaya sebagai minuman berserat tinggi. Nah, ingat ya. Jadi sebagai minuman berserat tinggi. Nah, jadi di konsep pertama dalam diskriminasi stimulus adalah positioning. Nah, diferensiasi ya sekarang. Apa yang kita maksud dengan diferensiasi? Pemasar atau produsen berusaha mengkomunikasikan berbagai atribut dari produknya yang berbeda atau yang tidak dimiliki oleh produk lain. Nah, suatu produk yang dilihat sebagai sesuatu yang memiliki atribut yang unik yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Nah, jika konsumen telah mampu merasakan adanya perbedaan tersebut, maka produsen telah mampu merasakan adanya perbedaan. Maka produsen telah mampu membuat diferensiasi. Nah, contohnya, Fiber adalah merek minuman suplemen berserat tinggi, sama dengan Vegeta. Namun Fiber berusaha membuat diferensiasi dengan Vegeta dengan cara menjelaskan bahwa Fiber bukan berserat biasa. Ia mengandung teh hijau. Atribut kandungan teh hijau dikomunikasikan secara intensif untuk meyakinkan konsumen bahwa Fiber adalah minuman berserat plus teh hijau. Bahwa iklan Fiber pun menyampaikan klaim khasiat teh hijau tersebut. Nah, jadi tadi, seringkali orang ingin dilihat berbeda. Nah, kemudian dia kemukakan apa perbedaannya. Nah, inilah yang kita sebut dengan prinsip stimulus diskriminasi.
Ya. Nah, ini contoh lainnya ya, positioning. Ya. Ini kita lihat di sana Kiranti, ya. Nah, khasiat alam keahlian modern. Nah, diposisikan sebagai mengandung bahan alami. Nah, kemudian juga demikian juga Pocari Sweat, ya. Oh, ini memposisikan ya sebagai improve performance, improve immunity, replace iron. Nah, ini ya. Dia diposisioningkan sebagai tadi mereplace ion. Nah, dan seterusnya. Nah, ini diferensiasi kita lihat di sini. Ya. Pemasar atau produsen berusaha mengkomunikasikan berbagai atribut produknya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dikemukakan apa perbedaannya, ya, dari produk-produk tersebut. Nah, di sini pembalut, yang di sini adalah produk perawatan kesehatan, peringatan dini, perawatan oksigen. Oke, baik. Kita break dulu 10 menit, ya. Silakan bagi yang ingin minum, ke toilet dan lain-lain, ya. Silakan